Atau ini appearance-nya kayaknya ngaruh deh. Oh ya, ngaruh. Vincent itu bisa diwarnain juga ternyata. Ini baru aku tahu ya. Jadi tergantung ini ya. Oke, ini video part 3-nya. Aku mau nunjukin gimana import LUT dari wedding frame 3 yang aku gunakan di fotonya juga. LUT-nya untuk video, preset untuk Lightroom gitu. Tahu kan? Ini dia timeline-nya. Ini aku baru belum begitu lama ya nyobain DaVinci Resolve. Masih belum begitu familiar lah dengan software ini. Tapi sementara aku lumayan menyukai software ini ya. Untuk video tentang DaVinci Resolve mungkin nanti aku bikin yang lebih detail sebatas yang aku tahu lah ya. Untuk sekarang ya aku cuma mau ngejelasin ngimport LUT terus sedikit adjustment. Ya ini dia timelinenya. Nggak ada efek yang aneh-aneh ya. Hanya klip dan lagu. Paling sound effect airnya aja yang di bagian depan. Untuk video footage-nya aku shot menggunakan Sony A7 III 8-bit ya colornya. Nah, menggunakan DaVinci Resolve itu ternyata emang butuh banget footage video yang 10-bit 422 ya kalau bisa. Minimal lah itu ya. Karena di sini kita bakal ngerasa banget color artifact-nya di footage yang 8-bit. Jadi pas isolasi skin itu kena bagian lain yang backgroundnya yang sewarna. Intinya warnanya kurang presisi sih dan pecah ya. Nggak bisa di push color gradingnya itu semaksimal mungkin kalau footage yang 8 bit. Harus subtle edit banget lah. Tapi ngomongin masalah 8 bit atau 10 bit, ya balik lagi ke apakah job-job kita itu udah layak nggak pakai 10 bit 422 ya. Karena kalau kita shoot 10 bit 422 otomatis itu akan memakan memory card space di kamera dan juga hard disk tempat penyimpanan. PC yang lebih powerful buat ngedit. Ya kalian pikir sendiri aja. Kalau kalian mau ngasih 10 bit terus harga projectnya sekian, cocok atau enggaknya ya itu terserah kalian kan. Kalian bisa hitung sendiri. Tapi aku tetap pengen punya kamera yang 10 bit ya. Panasonic Lumix GH5 ya, itu yang pertama kali kayaknya. Yang untuk kamera hybrid yang menggunakan 10 bit 422. Terus ada Blackmagic kamera yang pocket cinema itu udah 10 bit internally, nggak usah pakai recorder eksternal. Aku kurang suka dengan sensor micro four third ya. Tapi sebenarnya nggak masalah kah? Asalkan kita komposisi shotnya itu bagus. Walaupun depth of field-nya lebih kurang ya di sensor micro four third, tapi kalau background komposisinya bagus, lightingnya bagus, mata itu nggak bakalan lihat segimana blurnya kayak gitulah. Bokehnya segimana sih gitu. Tapi untuk di dunia wedding menurut aku sih masih enakan full frame ya. Apalagi sekarang kan udah muncul Sony yang A7S III itu full frame 10 bit 422.
Itu tuh yang jadi sasaranku ke depan, target ke depan ya. My buying list. Kenapa full frame? Ya menurut aku kan kalau di wedding kita banyak tuh nemuin background yang nggak penting misalnya. Ya kita bisa sembunyiin dengan cara ngebokehin lah. Itu istilah gampangnya ya, ngeblurin. Ini klipnya biasa aja, nggak ada yang spesial. Ya mungkin kalian yang sambil moto sambil bikin video pada ngerti lah ya. Gimana tantangannya, susahnya, belum mikirin foto, belum mikirin video. Nah di sini aku mau jelasin nggak terlalu banyak ya, karena anggaplah ini video intro tentang DaVinci Resolve buat aku ya, pengenalannya. Buat aku tunjukin di channel Frameable ini maksudnya. Nah di sini kan ada ini media, kalau mau import filenya enaknya lewat sini. Ini timeline kita ngedit, terus ini color. Fairlight itu kalau mau utak-atik audio lebih dalam, kayak Adobe Audition-nya DaVinci Resolve lah ya. Tapi yang aku sering pakai saat ini paling di bagian media, edit, dan color. Udah itu aja dulu. Karena dengan tahu itu aja udah bisa ngasilin videonya lah. Untuk color grading yang video maternity ini aku mana ya tabnya ya? Effect library. Jadi di sini ada toolbox bla bla bla. Cari ke bagian efek itu ada adjustment clip. Adjustment clip ini kayak adjustment layer ya kalau di Premiere. Nah, ini aku hide tadi. Gini. Cari ke bagian yang ada. Nah, aku mau pakai frame ini. Mau breakdown dikit lah. Ayo kita ke bagian color grading. Dengan adanya adjustment clip di DaVinci Resolve, kita bisa taruh sesuka kita itu di adjustment layernya ya, color gradingnya, efek-efeknya. Tergantung kalian sih. Kalau kalian lebih nyaman kerja per clip misalnya, kalian bisa langsung taruh color gradingnya di bagian itu. Oke, ini adjustment layernya. Ini simple banget. Jadi kita abaikan dulu yang kedua ini. Bikin node ya. Terus node-nya ini aku rename, aku taruh shortcut-nya dengan pencet tab itu langsung rename lab kayak gitu. Nah, di sini klik kanan ke bagian LUT, terus 3D LUT. Nah, baru di bagian ini. Ini LUT kalian tuh harus ditaruh ya. Dia nggak bisa nge-browse kayaknya. Misalnya klik kanan, open file location. Jadi LUT kalian itu harus di folderin di sini. Kayak ini aku bikin folder Frameable, jadi LUT Frameable aku taruh di sini lah ya. Setelah itu baru bisa di load nanti di bagian ini. Ini pakai wedding frame 3 ya. Sebelum isi LUT, ini footage-nya HLG, lumayan berwarna, nggak kayak S-Log 2. Kadang aku shoot HLG, kadang aku shoot S-Log 2 ya, tergantung kondisi dan kebutuhanku. Kalau pengen edit biar lebih cepet, biar langsung udah lihat warnanya, aku shoot HLG ya. Kalau S-Log 2 itu mah abu-abu nggak jelas lah. Ini LUT-nya, nambah LUT udah langsung gitu ya. Kita ke bagian per clip-nya ya. Nah di per clip-nya aku juga edit. Ini kan anggap aku mau reset lah ya. Kan ini klipnya, terus ditambah LUT, hasilnya kayak gini, masih agak gelap ya. Nah di bagian yang adjustment clip di sini aku nggak mau utak-atik exposure-nya, aku nggak mau utak-atik saturasi, kontrasnya dan sebagainya di sini. Tapi aku utak-atik di per clip-nya aja. Ya ini workflow-nya mirip cara kerjaku di Premiere Pro ya. Jadi di sini di load LUT-nya, terus ini untuk klik klipnya yang di bawahnya. Nah, di sini yang aku utak-atik aku tambahin apa ya? Misalnya kita nerangin. Ini shadow, midtone sama highlight. Ya intinya tetap di adjust, di edit ya per klipnya. Nggak ngandelin load-nya doang gitu. Kayak ini kita samain ya. Wah, ini nggak sama sih. Ini harusnya terangnya segitu sih. Tapi udahlah, udah diekspor. Udah kayak gitu aja. Jadi di load di adjustment clip. Per clip tetap di tweak. Misalnya nambah dark.
Ini bisa bikin curve, S curve dan lain sebagainya buat bikin kontras. Terserah kalian ini mengadjust per clipnya. Di per clip sih cuman butuh satu node aja ya, menurut aku itu udah cukup, gak usah banyak-banyak. Nah di adjustment layer ini ya minimal 3 node lah, karena aku mau ada isolasi skinnya juga. Nah yang ini isolasi skin itu, jadi pakai qualifier ini di centang kayak gitu biar kena skinnya doang. Aku udah bikin itu, terus tambahin di noise sama blur radius, jadinya kayak gini. Terus di bagian node ini ditambah efek, itu ada beauty. Caranya nyari yang beauty itu ke tab efek, terus ya ketik aja beauty. Sebelumnya kan kayak gini, terus diketik beauty. Ini ada, tinggal drag and drop aja ke sini. Ini aku udah isi kan, udah isi, terus dia di setting. Ini layarnya terlalu kecil, itu nambah soft dikit, dikit aja ya. Ini kan kondisinya udah soft sih. Nah untuk yang isolasi skin yang qualifier ini kita ngeganti, kita ubah temperature-nya aja ya. Itu udah beda yang didetect ya. Ini kayak ini, aku ngubah temperature-nya, temperaturnya itu udah ngedetect bagian skin ini. Coba aku undo. Nah sebelumnya kan ini yang di bagian LUT, aku ubah temperature, yang kena ini juga nambah. Jadi itu hati-hati ya. Jadi kalau pakai adjustment clip, menurut aku di sini biar gimana caranya, per clip itu kita tetap perlu color correction. Color correction biar kedetek di bagian adjustment clipnya ini, bagian skinnya bener didetek kayak gitu. Yang per clip ini di adjust juga, misalnya misalnya footage-nya terlalu kuning atau terlalu cold, itu ngaruh juga nanti ke bagian skin detection-nya ini, yang qualifier kita buat di adjustment clip-nya itu. Coba kita bawa ke sini. Apakah berubah? Ya berubah. Ini jadi kena. Jadi sebisa mungkin per clipnya di color koreksi juga, biar ya nggak jauh-jauh dari intinya, biar skinnya kedetek ya. Jadi nggak usah diutak-atik yang aneh-aneh lah di sini. Leave gamma apa maksudnya di color kayak gitu maksudnya. Kalau ini kan tadi mengkontraskan doang, aku pakai yang wheel yang di bawah ini. Ini maksudnya bukan yang ubah ke warna aneh-aneh kayak gitu. Karena ya udah colornya udah ditaruh di bagian adjustment clip kayak gitu. Semoga kalian ngerti ya. Aku ngejelasinnya juga susah nih. Nah, di sini aku bikin outside node habis yang skin di adjustment clip. Caranya add outside node, jadilah node ini. Fungsi outside node, dia akan otomatis memilih di luar yang terseleksi di bagian qualifier yang di depannya. Kan ada node nih di depan yang outside node, dan ini udah kita isi qualifier milih kulitnya. Nah outside node ini otomatis dia akan milih yang selain dipilih node ini gitu loh. Jadi otomatis kena selain kulitnya dia. Itu semoga ngerti. Untuk ini kan highlight, bukan, mana ya, oh ini highlight, kontrolnya shift H ya. Oh ini maksudnya. Jadi dia ngeliatin yang per node ya, efeknya kayak gimana gitu. Nanti aku jelasin lebih lanjut lah kalau sempet bikin konten tentang DaVinci Resolve nanti. Udah gitu aja. Nah di sini kan aku bikin adjustment clip lagi satu. Itu fungsinya apa bagi aku? Itu di sini aku naruh kayak ini, yang biar sama kayak di foto kan, ada kayak kebalikan dari vignette. Kalau vignette kan kayak hitam gelap ya, ini putih, jadi biar efeknya gitu. Pengen nyoba aja, iseng nyoba aja sih, bikin yang beda lah, beda bagi aku. Clip, adjustment clip yang pertama ini isi LUT dan ada ngetweak kulit dikit sama outside.
Di outside ini isinya kalian bisa lihat kan, yang ada titik merah ini berarti ini yang udah diedit. Itu sempat kita modifikasi maksudnya. Nah ini ada green aku naikin, blue-nya juga aku naikin di bagian curve-nya. Efeknya kayak gimana before afternya ini. Jadi bikin bagian lain selain kulit itu lebih ke arah cyan, biru, teal, apalah, whatever. Karena dengan warna itu kulit akan terlihat lebih enak, lebih kontras. Itulah alasan teal orange ya. Kompensasi atas warna oranye dari kulitnya kayak gitu. Jadi biru itu perbedaannya dengan oranye itu lumayan kerasa, dan itu yang membuat terlihat apalah istilahnya kontrasnya. Ada bedanya lah, separasinya. Nah di bagian yang anti vignette, kita sebut anti vignette-nya ini aku bisa, nah ini tinggal ini tarik lempar ke sini. Aku udah taruh. Ini settingannya gimana? Udah aku pakai basic aja. Terus ini mana ya? Aku lupa nih. Oh ya ini. Bawa ke kanan itu yang hitam kan, yang vignette biasa. Ke kiri itu di kebalikannya, bawa ke putih. Atau ini appearance-nya kayaknya ngaruh deh. Oh ya ngaruh. Vignette itu bisa diwarnain juga ternyata. Ini baru aku tahu ya. Jadi tergantung ini ya. Misalnya aku bawa hitam, itu bakalan jadi hitam. Oh gitu. Baru tahu. Ini fungsinya buat tutorial. Jadi kita juga belajar. Jangan sok tahu. Ternyata vignette-nya bisa warna-warni ya. Nah yang black and white ini karena aku nggak bikin lat yang black and white ya, aku di bagian apa ya. Nah yang ini yang node terakhir ini ya aku turunin aja saturasinya jadi 0. Ini kalau dibalikin kayak gitu. Nah ya di per clip ya kalian tinggal menyamakan warnanya aja. Misalnya ini before. Nah sini hati-hati ya pas milih klip ini misalnya kalian mau ngejas yang per klip itu yang otomatis terseleksi adalah yang bagian atas ya, adjustment layer paling atas lah, yang ini otomatis kepilih. Jadi kadang kelupaan itu mau color koreksi per klipnya malah kena yang adjustment paling atas ya, tinggal di undo sih, tapi semoga ingat. Untuk basic tutorial tentang DaVinci Resolve itu udah banyak banget ya. Tutorial berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris udah banyak banget ada di YouTube, kalian bisa search. Aku juga belajar dari mereka sih basicnya. Terus di sini aku improvise ya sendiri. Ya kumpulin tutorial A, B, C, terus aku pakai caraku sendiri kayak gitulah. Udah, itu aja. Gak ada yang ditanyakan lagi kan? Semoga tidak. Karena saya nggak begitu ngerti juga. Oh ya untuk bagian yang ini enaknya di DaVinci Resolve itu untuk, nah ini zoomnya ini, klik klipnya, bukan itu, ini klipnya. Ini kalau satu kan segitu. Nah transform zoomnya ini udah otomatis ada, terus croppingnya ini udah otomatis ada juga. Kan aku crop nih, ada nggak crop di bagian kiri kanannya biar rada ngotak lah dikit. Karena aku mau nyembunyiin yang ujung kordennya inilah. Itu cuman mau ngasih tahu itu sih. Nah, terus copy ya sama sih kalau mau copy atribut. Ini tinggal di copy. Anggaplah yang ini kita reset. Reset transform sama croppingnya. Nah ini kita bisa klik kanan, paste atribut, ngopi yang ini biar efeknya sama. Yang mau di copy apa, zoom, scale, crop, play button, udah apply. Nah, kayak gitu copy paste, sama lah kayak di editing software video lainnya ya.
Ada YouTuber lain yang Wakas Kasih ya, mungkin kalian tahu itu YouTuber luar yang color grading, tukang color grading profesional lah. Dia bikin advertisement, color grading dan lain sebagainya. Dia tutorialnya lumayan bagus dan dia juga ngajar di masterclass dia sendiri. Aku pernah lihat bajunya dia yang ada tulisannya "Don't be a lot bitch". Jadi kalian jangan mau jadi budak lut ya, jadi beli lat atau download lat dari orang lain. Tapi menurut aku lat itu tetap penting ya, maksudnya penting. Kadang kita nggak dapat inspirasi nih, videonya mau arah warnanya mau dibawa kemana nih, anggaplah cepet-cepetan edit kayak gitu. Nah dengan adanya lat, entah kalian beli dari siapa atau download atau free lat yang banyak, kita jadi dapat inspirasi kan warna videonya mau diapain kayak gitu. Tetap penting sih ya, 50-50 lah. Kalau kalian knowledge kalian, pengetahuan kalian tentang color grading nanti meningkat ke depannya, mungkin kalian nggak akan butuh lat dari orang lain ya, kalian bisa bikin warna sendiri lah. Ya Wakas Kasih, dia udah tukang color grading pakai DaVinci Resolve yang profesional ya, film. Sebenarnya yang aku tangkap dari tutorial dia ya, kalau color grading aku nemuin 3 perbedaan. Color grading film, terus iklan, komersial lah, terus ada wedding. Itu ketiga color grading itu berbeda. Kalau di film kebanyakan color gradingnya itu warnanya di-push banget, sengaja dibikin nggak real. Kalian bisa cek aja warna-warna film-film Hollywood ya. Nggak harus natural, nggak harus clean skin kayak gitu. Ya beda tujuan lah. Ya itu tadi aku bedain jadi 3 hal. Kalau ke komersial itu arahnya ke clean, natural. Jadi sebisa mungkin natural lah ya. Ini yang komersial videonya dia ya. Nah ini contoh komersial warnanya kayak gini. Ya kayak iklan-iklan di Indonesia lah ya, dan film Korea mungkin, atau film bioskop Indonesia ada juga yang warnanya natural gini, nggak di-push kayak film Hollywood ya. Kalau film Hollywood, wah itu tergantung dunianya. Dia mau di-push ke world apa, kayak The Matrix hijau, kayak film ini apa Joker ya. Dia nyontek itu kayaknya ngajarin. Oh ya benar, Joker Look Part 3 DaVinci Resolve 16 tutorial. Ini color palette-nya. Color palette-nya bisa dicari di efek ya. Ketik aja palette, color palette. Tinggal lempar ke sini nanti muncul di sini. Kalau balik lagi ke ngebahas ini ya, kalau film Hollywood dia di-push ke warna tergantung dunianya masing-masing, tergantung storytellingnya dari filmnya ya. Misalnya dia pengen nonjolin dunia yang kehijauan, ya udah color gradingnya jadi kayak gini lah misalnya. Jadi nggak ada batasan sama sekali untuk color grading. Mau kalian bikin world pink gitu loh, misalnya semua filmmu, semua videomu itu pink, ya itu terserah kalian, bebas. Yang penting nyaman dilihat orang, membuat orang tertarik buat ngelihat. Ada juga yang monokromatik, yang biru sama hitam aja gitu. Ya dia film itu mampu bikin mood kayak gitu dan bisa nyampein storytellingnya dengan bagus dengan warna itu, ya sah-sah aja sih. Itu yang aku tangkap dari tutorial YouTube dia ya. Kayak ini, nah ini contohnya. Ini kan, ini klip yang selanjutnya mau disamain misalnya. Atau ini scene Joker asli kayaknya ya. Nah ini klip dia gitu. Dia mau nge-push, mau niru ini. Ya ini dia white-nya dibawa ke hijau. Sah-sah aja. Cuma kalau menurut aku kalau di dunia wedding itu beda lagi ya. Lebih ke arah warna-warna ya filmik Fuji Kodak, ada yang dark, tapi darknya nggak se ekstrim film kayak gitu. Kalian bisa tonton video-video dia deh. Aku cuman bisa ngejelasinnya segitu. Mungkin nanti di video tentang DaVinci Resolve kalau jadi bikin ya, nanti aku jelasin yang aku tahu, yang aku tangkap dari proses belajarku. Oke, udah itu aja. Ini ada anak tetangga nangis. See you on the next video. Bye.